Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Trihono. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang deret, berkala, dan peramalan pada mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis 1. Deret, berkala, dan peramalan terdiri dari 4 variasi, yaitu analisis tren, variasi musim, variasi siklus, dan gerak tak beraturan. Data deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Manfaat analisis data berkala adalah mengetahui kondisi masa mendatang atau meramalkan kondisi mendatang. Peramalan kondisi mendatang bermanfaat untuk perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, dan bidang lainnya. Satu, kita akan membahas tren. Suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau smooth. Tren positif dan tren negatif. Analisis tren terbagi menjadi 4 metode. 1. Metode semi rata-rata. 2. Metode kuadrat terkecil. 3. Metode tren kuadratis. Dan 4. Metode tren eksponensial. 1. Metode semi rata-rata. Membagi data menjadi 2 bagian. Menghitung rata-rata kelompok, kelompok 1 atau K1, dan kelompok 2 atau K2. Menghitung perubahan tren dengan rumus B sama dengan K2 dikurangi K1 atau tahun dasar kedua dikurangi tahun dasar ke-1. Merumuskan persamaan tren Y sama dengan A ditambah BX. Perkembangan jumlah pelanggan PT Telkomsel. A. Buatlah persamaan pelanggan PT Telkom. B. Hitunglah perkiraan pelanggan PT Telkom pada tahun 2007 dan 2010. Pada contoh metode semi rata-rata ini, tahun 2021 jumlah pelanggan PT Telkom 4,2 juta, tahun 2002 5, juta, tahun 2003 5,6 juta, tahun 2004 6,1 juta, tahun 2005 6,7 juta, dan tahun 2006 7,2 juta. Tahun 2001 jumlah pelanggan 4,2 juta, nilai X tahun dasar 2002 minus 1, nilai X tahun dasar 2005 minus 4. K1 tahun 2002 jumlah pelanggan 5,0 juta, rata-rata 4,93, nilai X tahun dasar 2002 0, nilai X tahun dasar 2005 minus 3. Tahun 2003 pelanggan 5,6, nilai X tahun dasar 2002 1, nilai X tahun dasar 2005 minus 2. Tahun 2004 pelanggan 6,1, nilai X tahun dasar 2002 2, nilai X tahun dasar 2005 minus 1. K2 pada 2005 pelanggan 6,7,
rata-rata 6,67, nilai X tahun dasar 2023, nilai X tahun dasar 2005, 0. Tahun 2006, pelanggan 7,2, nilai X tahun dasar 2024, nilai X tahun dasar 2005, 1. B sama dengan 6,67 dikurangi 4,93 per 2005 dikurangi 2002. B sama dengan 0,58. A. Persamaan pelanggan PT Telkom. Y tahun 2002 sama dengan 4,93 ditambah 0,58 X. Y tahun 2005 sama dengan 6,67 ditambah 0,58 X. B. Perkiraan pelanggan tahun 2007. Nilai peramalan untuk tahun 2007 bila menggunakan tahun dasar 2002, nilai X sama dengan 5. Y sama dengan 4,93 ditambah 0,58 X sama dengan 4,93 ditambah 0,58 kali 5 sama dengan 7,82 juta pelanggan. Bila menggunakan tahun dasar 2005, nilai X sama dengan 2. Y sama dengan 6,67 ditambah 0,58 X sama dengan 6,67 ditambah 0,58 kali 2 sama dengan 7,82 juta pelanggan. Perkiraan pelanggan tahun 2010. Nilai peramalan untuk tahun 2010 bila menggunakan tahun dasar 2002, nilai X sama dengan 8. Y absen sama dengan 4,93 ditambah 0,58 X sama dengan 4,93 ditambah 0,58 kali 8 sama dengan 9,56 juta pelanggan. Bila menggunakan tahun dasar 2005, nilai X sama dengan 5. Y sama dengan 6,67 ditambah 0,58 X sama dengan 6,67 ditambah 0,58 kali 5 sama dengan 5,56 juta pelanggan. Contoh data ganjil. Perkembangan jumlah pelanggan PT Telkom. A. Buatlah persamaan pelanggan PT Telkom. B. Hitunglah perkiraan pelanggan PT Telkom pada tahun 2007 dan 2010. Tahun 2002 jumlah pelanggan 5 juta. Tahun 2003 jumlah pelanggan 5,6 juta. Tahun 2004 jumlah pelanggan 6,1 juta. Tahun 2005 jumlah pelanggan 6,7 juta. Tahun 2006 jumlah pelanggan 7,2 juta. Dari data di atas, maka tahun 2002 jumlah pelanggan 5 juta, nilai X tahun dasar 2003 minus 1, nilai X tahun dasar 2005 minus 3, terus tahun 2003 jumlah pelanggan 5,6, rata-rata 5,57, nilai X tahun dasar 2003 0, nilai X tahun dasar 2005 minus 2. Tahun 2004 jumlah pelanggan 6,1, tahun 2005 jumlah pelanggan 6,7, rata-rata 6,67, nilai X tahun dasar 2003 2, nilai X tahun dasar 2005 0. Tahun 2006 jumlah pelanggan 7,2, nilai X tahun dasar 2003 3, nilai X tahun dasar 2005 1. B sama dengan 6,67 dikurangi 5,57 per 2005 dikurangi 2003. B sama dengan 0,55. A. Nilai A untuk tahun 2003 sama dengan 5,57, sedang tahun dasar 2005 sama dengan
6,67. B, nilai B diperoleh dari B sama dengan 6,67 dikurangi 5,57 per 2005 dikurangi 2003 sama dengan 0,55. C, jadi persamaan tren adalah Y sama dengan 5,57 ditambah 0,55 X untuk tahun dasar 2003 atau Y sama dengan 6,67 ditambah 0,55 X untuk tahun dasar 2005. D untuk peramalan tahun 2007. Y sama dengan 5,57 ditambah 0,55X sama dengan 5,57 ditambah 0,55 kali 4 sama dengan 7,77 juta pelanggan. Y sama dengan 6,67 ditambah 0,55X sama dengan 6,67 ditambah 0,55 kali 2 sama dengan 7,77 juta pelanggan. Untuk peramalan tahun 2010, Y sama dengan 5,57 ditambah 0,55X sama dengan 5,57 ditambah 0,55 kali 7 sama dengan 9,42 juta pelanggan. Y sama dengan 6,67 ditambah 0,55X sama dengan 6,67 ditambah 0,55 kali 5 sama dengan 9,42. Metode yang kedua yaitu metode kuadrat terkecil. Menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trennya. Y sama dengan A ditambah BX. A sama dengan sigma Y dibagi N. B sama dengan sigma YX dibagi X kuadrat. Contoh metode kuadrat terkecil. Perkembangan jumlah pelanggan PT Telkom. A. Buatlah persamaan tren dengan kuadrat terkecil. B. Hitunglah perkiraan pelanggan PT Telkom pada tahun 2007 dan 2010. Tahun 2002 jumlah pelanggan 5,0 juta. 2003 5,6 juta. 2004 6,1 juta. 2005 6,7 juta. 2006 7,2 juta. Tahun 2002 pelanggan 5,0 juta. Kode X minus 2, Y kali X minus 10, X kuadrat 4. Tahun 2003 5,6, terus kode X per tahun minus 1, Y kali X minus 5,6, X kuadrat 1. 2004 pelanggan 6,1, kode X 0, Y kali X sama dengan 0, X kuadrat 0. 2005 pelanggan 6,7, kode X 1, Y kali X 6,7, X kuadrat 1. 2006 pelanggan 7,2, kode X 2, Y kali X 14,4, X kuadrat sama dengan 4. Sigma Y sama dengan 30,6. Sigma Y kali X sama dengan 5,5. Sigma X kuadrat sama dengan 10. A. Persamaan tren dengan kuadrat terkecil. Nilai A sama dengan sigma Y per N sama dengan 30,6 per 5 sama dengan 6,12. Nilai B sama dengan sigma YX dibagi sigma X kuadrat sama dengan
5,5 dibagi 10 sama dengan 0,55. Jadi persamaan tren sama dengan Y sama dengan 6,12 ditambah 0,55X. B. Perkiraan pelanggan PT Telkom pada tahun 2007 dan 2010. Y 2007 sama dengan 6,12 ditambah 0,55X sama dengan 6,12 ditambah 0,55 kali 3 sama dengan 7,77 juta pelanggan. Y 2010 sama dengan 6,12 ditambah 0,55X sama dengan 6,12 ditambah 0,55 kali 6 sama dengan 9,42 juta pelanggan. Contoh data genap. Perkembangan jumlah pelanggan PT Telkom. A. Buatlah persamaan tren dengan kuadrat terkecil. B. Hitunglah perkiraan pelanggan PT Telkom pada tahun 2007 dan 2010. Tahun 2021 jumlah pelanggan 4,2 juta. Tahun 2002 jumlah pelanggan 5,0 juta. Tahun 2003 jumlah pelanggan 5,6 juta. Tahun 2004 jumlah pelanggan 6,1 juta. Tahun 2005 jumlah pelanggan 6,7 juta. Tahun 2006 jumlah pelanggan 7,2 juta. Tahun 2001 pelanggan atau sama dengan Y 4,2. Kode X minus 2,5. Y kali X sama dengan minus 10 kali minus 10,50. X kuadrat 6,25. Tahun 2002 pelanggan 5,0. Kode X minus 1,5. Y kali X minus 7,50. X kuadrat 2,25. Tahun 2003 pelanggan 5,6 juta, kode X minus 0,5, Y kali X minus 2,80, X kuadrat 0,25. Tahun 2004 pelanggan 6,1, kode X 0,5, Y kali X 3,05, X kuadrat 0,25. Tahun 2005 pelanggan 6,7, kode X 1,5, Y kali X 10,05, X kuadrat 2,25. Jumlah sama dengan 34,8, Y kali X 10,30, X kuadrat sama dengan 17,50. A. Persamaan tren dengan kuadrat terkecil. Nilai A sama dengan sigma Y dibagi N sama dengan 34,8 dibagi 6 sama dengan 5,80. Nilai B sama dengan sigma YX dibagi sigma X kuadrat sama dengan 10,30 dibagi 17,50 sama dengan 0,59. Jadi persamaan tren sama dengan Y sama dengan 5,80 ditambah 0,59X. B. Perkiraan pelanggan PT Telkom pada tahun 2007 dan 2010. Y 2007 sama dengan 5,80 ditambah 0,59X sama dengan 5,80 ditambah 0,59 kali 3,5 sama dengan 7,87 juta pelanggan. Y 2010 sama dengan 5,80 ditambah 0,59X sama dengan 5,80 ditambah 0,59 kali 6,5 sama dengan 9,62 juta pelanggan.
3 metode kuadratis. Untuk jangka waktu pendek, kemungkinan tren tidak bersifat linear. Metode kuadratis adalah contoh metode non-linear. Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Koefisien A, B, dan C dicari dengan rumus-rumus berikut. A sama dengan sigma Y kali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat Y kali sigma X kuadrat dibagi N kali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat. B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. C sama dengan N kali sigma X kuadrat kali Y dikurangi sigma X kuadrat kali sigma Y dibagi N kali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat. Contoh metode kuadratis. Carilah persamaan tren kuadratis. Tahun 2002, Y 5, X minus 2, X kali Y minus 10, X kuadrat 4,0, X kuadrat Y 20, X pangkat 4, 16. Tahun 2003, Y 5,6, X minus 1, X kali Y minus 5,60, X kuadrat 1, X kuadrat Y 5,60, X pangkat 4, 1. Tahun 2004, Y 6,1, X 0, X kali Y 0,0, X kuadrat 0, X kuadrat Y 0, X pangkat 4, 0. 2005, Y 6,7, X 1, X kali Y 6,70, X kuadrat 1, X kuadrat Y 6,70, X pangkat 4, 1. 2006, Y 7,2, X 2, X kali Y 14,40, X kuadrat 4, X kuadrat Y 2880, X pangkat 4, 16,00. Y 30,60, X kali Y 5,50, X kuadrat 10, X kuadrat Y 61,10, X pangkat 4, 34,0. A. Sigma Y kali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat Y kali sigma X kuadrat dibagi N kali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X pangkat 2 kuadrat sama dengan 30,60 kali 34,0 dikurangi 61,10 kali 10 sama dengan 429,4 dibagi 70 sama dengan 6,13. B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat sama dengan 5,50 dibagi 10 sama dengan 0,55. C sama dengan N kali sigma X kuadrat Y dikurangi sigma X kuadrat kali sigma Y dibagi N sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat pangkat 2. Sama dengan 5 kali 61,10 dikurangi 10 kali 30,60 sama dengan minus 0,0071. Jadi persamaan kuadratisnya adalah
Y sama dengan 6,13 ditambah 0,55 X dikurangi 0,0071 X kuadrat. 4. Metode tren eksponensial. Tren eksponensial adalah suatu tren yang mempunyai pangkat atau eksponen dari waktunya. Persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu atau X dinyatakan sebagai pangkat. Bentuk persamaan eksponensial dirumuskan Y sama dengan A dalam kurung 1 ditambah B X ln kali Y sama dengan ln A ditambah X ln dalam kurung 1 ditambah B. Sehingga A sama dengan anti ln kali sigma ln Y dibagi N. B sama dengan anti ln sigma X kali ln Y dibagi sigma X kuadrat dikurangi 1. Contoh soal. Masih menggunakan data yang sebelumnya. Buatlah persamaan tren eksponensial ramalkan untuk tahun 2002 dan 2005. Tahun 2002 jumlah pelanggan 5 juta, tahun 2003 jumlah pelanggan 5,6 juta, tahun 2004 jumlah pelanggan 6,1 juta, tahun 2005 6,7 juta, tahun 2006 7,2 juta. Tahun 2002 Y 5 juta X minus 2 X kuadrat 4. Tahun 2003 Y 5,6 X minus 1 X kuadrat 1. Tahun 2004 Y 6,1 X 0 X kuadrat 0. Tahun 2005 Y 6,7 X 1 X kuadrat 1. Tahun 2006 Y 7,2 X 2 X kuadrat 4. Jumlah 10. LNY sama dengan LN 5,0 sama dengan 1,6. Tahun 2001 Y 5 juta X minus 2 X kuadrat 4
ln kali Y 1,6, X ln Y minus 3,2. Tahun A anti ln delta ln Y dibagi N sama dengan anti ln 9 dibagi 5 sama dengan anti ln 1,8 sama dengan 6,1. B sama dengan anti ln sigma X kali ln Y dibagi sigma X kuadrat dikurangi 1 sama dengan anti ln 0,9 dibagi 10 dikurangi 1 sama dengan 1,094 dikurangi 1 sama dengan 0,094. Sehingga persamaan eksponensialnya Y sama dengan 6,1 dalam kurung 1 ditambah 0,094 X peramalan tahun 2002 X sama dengan 3, Y sama dengan 6,1 dalam kurung 1 ditambah 0,094 pangkat 3 sama dengan 6,1 kali 1,094 pangkat 3 sama dengan 7,89. Peramalan tahun 2005, X sama dengan 6, Y sama dengan 6,1, dalam kurung 1 ditambah 0,094 pangkat 6 sama dengan 6,1 kali 1,094 pangkat 6 sama dengan 10,23. Di materi yang kedua ini saya akan membahas tentang angka indeks. Topik yang akan dipelajari adalah satu indeks tertimbang, dua macam-macam indeks. Indeks agregat tertimbang. Indeks agregatif tertimbang adalah indeks yang dalam pembuatannya telah dipertimbangkan faktor-faktor yang akan mempengaruhi naik turunnya angka indeks tersebut. Timbangan yang akan dipergunakan untuk pembuatan indeks antara lain kepentingan relatif atau relative importance dan hal-hal lain yang berhubungan atau berpengaruh terhadap naik turunnya indeks itu sendiri. Indeks rata-rata harga relatif dinyatakan oleh persamaan sebagai berikut. IT,0 sama dengan 1 per N dalam kurung sigma PT per P0 kali 100%, di mana N adalah banyaknya jenis barang. Contoh, hitunglah indeks rata-rata harga relatif tahun 1996 dengan waktu dasar tahun 1995 dan data 7 jenis barang berikut. Harga barang dalam satuan rupiah. Tahun 1995, A 721, B 777, C 553, D 805, E 96, F 50, G 97. Tahun 1996, A 794, B 672, C 485, D 819, E 104, F 48, G 101. Jawaban
IT,0 sama dengan 1/N kali sigma PT per P0 dikali 100%. I 96/95 sama dengan 1/7 dikali 794/721 kali 100% ditambah 672/777 kali 100% ditambah 485/553 kali 100% ditambah 819/805 kali 100% ditambah 104/96 kali 100% ditambah 48/50 kali 100% ditambah 101/97 kali 100%. I 96/95 sama dengan 1/7 kali dalam kurung 110,12% ditambah 86,49% ditambah 87,70% ditambah 101,74% ditambah 108,33% ditambah 96% ditambah 104,12% sama dengan 99,20%. Indeks last payers untuk harga agregatif tertimbang. LT,0 sama dengan sigma PT Q0 per sigma P0 Q0 kali 100%. Keterangan L sama dengan indeks last payers, PT sama dengan harga waktu T, P0 sama dengan harga waktu 0, Q0 sama dengan produksi waktu 0 sebagai timbangan. Indeks last payers untuk produktif agregatif tertimbang. LT,0 sama dengan sigma P0 kali Gt per sigma P0 Q0 kali 100%. Keterangan L sama dengan indeks last payers, Gt produksi waktu T, Q0 produksi waktu 0, P0 harga waktu 0 sebagai timbangan. Indeks fase untuk harga agregatif tertimbang. PT 0 sama dengan sigma PT Gt per sigma PO Gt kali 100%. Keterangan P indeks fase, PT harga waktu T, P0 harga waktu 0, Gt produksi waktu T sebagai timbangan. Indeks fase untuk produktif agregatif tertimbang. PT sama dengan sigma PT Gt per sigma PT Q0 kali 100%. Keterangan P sama dengan indeks fase, Gt produksi waktu T, Q0 produksi waktu 0, PT harga waktu T sebagai timbangan. Perbedaan indeks last payers dan fase. Indeks last payers menggunakan produksi atau harga pada waktu dasar sebagai timbangan, sedangkan fase menggunakan produksi atau harga pada waktu T, waktu yang bersangkutan sebagai timbangan. Dilihat dari segi praktis, indeks last payers lebih baik karena timbangannya tidak berubah-ubah. Meskipun secara teoritis justru kurang baik karena sebenarnya yang mempengaruhi harga adalah produksi pada waktu yang bersangkutan. Sebaliknya, jika dilihat dari segi teoritis, maka rumus fase sangatlah baik karena senantiasa memperhitungkan pengaruh perubahan produksi terhadap perubahan harga. Meskipun dari segi praktis cenderung sulit untuk diterapkan. Contoh, hitunglah indeks harga agregatif tertimbang dengan menggunakan rumus last price dan fase pada tahun 1996 dengan tahun dasar 1995. Jenis barang A, harga per
Harga persatuan tahun 1995 691, 1996 2020. Produksi dalam satuan tahun 1995 741, tahun 1996 937. B. Harga persatuan tahun 1995 310, tahun 1996 661. Produksi dalam satuan tahun 1995 958, tahun 1996 1499. Jenis barang C, harga persatuan tahun 1995 439, tahun 1996 1000. Produksi dalam satuan tahun 1995 39, tahun 1996 30. Terus jenis barang D, harga persatuan tahun 1995 405, tahun 1996 989. Produksi dalam satuan tahun 1995 278, tahun 1996 400. Terus jenis barang E, harga persatuan tahun 1995 568, tahun 1996 1300. Produksi dalam satuan tahun 1995 2341, tahun 1996 3242. Jawaban L96/95 sama dengan sigma P96 Q95 per sigma P95 Q96 kali 100%. 2020 kali 741 ditambah 661 kali 958 ditambah 1000 kali 39 ditambah 989 kali 278 ditambah 1300 kali 2341 per 691 kali 741 ditambah 310 kali 958 ditambah 439 kali 39 ditambah 405 kali 278 ditambah 568 kali 2341 kali 100% sama dengan 241,90%. P96/95 sama dengan sigma P96 Q96 per sigma P95 Q96 kali 100% sama dengan 2020 kali 937 ditambah 661 kali 1499 ditambah 1000 kali 30 ditambah 989 kali 400 ditambah 1300 kali 3242 per 691 kali 937 ditambah 310 kali 1499 ditambah 439 kali 30 ditambah 405 kali 400 ditambah 568 kali 3242 kali 100% sama dengan 240,47%. Variasi dari indeks harga tertimbang 1. Rumus indeks agregatif tertimbang dari Irving Fisher. I sama dengan akar L kali P sama dengan akar sigma PT Q0 per sigma P0 Q0 kali sigma PT Q per sigma P0 Vt kali 100%.
Rumus indeks agregatif tertimbang dari drobis. I sama dengan L tambah P per 2 sama dengan setengah kali sigma PT H0 per sigma P0 H0 ditambah sigma PT HT per sigma P0 HT kali 100%. Contoh, berdasarkan dari data contoh sebelumnya, di mana diperoleh L96 per 95 sama dengan 241,90% dan P96 per 95 sama dengan 240,47%. Hitunglah indeks harga agregatif tertimbang dengan rumus Fisher dan Drobis untuk periode tersebut. Indeks Fisher I sama dengan akar L kali P sama dengan akar 241,90% kali 240,47% sama dengan 241,18%. Indeks Drobis I sama dengan L ditambah P per 2 sama dengan setengah kali 241,90% ditambah 240,47% sama dengan 241,18%. Variasi dari indeks harga tertimbang 2. Rumus indeks agregatif tertimbang dari Marshall Edward I sama dengan delta PT kali setengah kali H0 plus HT per sigma P0 kali setengah kali, dalam kurung H0 ditambah HT kali 100%. Sigma PT kali H0 tambah HT per sigma PO kali H0 tambah HT kali 100%. Rumus indeks agregatif tertimbang dari Walsh. I sama dengan sigma PT akar H0 HT per sigma P0 akar H0 HT kali 100%. Contoh, berdasarkan dari data contoh sebelumnya, buatlah indeks tahun 1996 dengan tahun 1995 sebagai tahun dasar menggunakan rumus Marshall, Edward, dan Walsh. Indeks Marshall Edward I sama dengan sigma PT dalam kurung H0 tambah HT per sigma P0 dalam kurung H0 tambah HT kali 100%. I sama dengan 2020 dalam kurung 741 ditambah 937 ditambah 661 kali dalam kurung 985 ditambah 1499 ditambah 1000 kali dalam kurung 39 ditambah 30 dibagi 691 kali dalam kurung 700 ulangi ditambah 989 kali dalam kurung 278 ditambah 400 ditambah 1300 kali dalam kurung 2341 ditambah 3242 dibagi 691 kali dalam kurung 741 ditambah 937 ditambah 310 kali dalam kurung 985 ditambah 1499 tambah 439 kali dalam kurung 39 ditambah 30 ditambah 405 kali dalam kurung 278 ditambah 400 ditambah 568 kali dalam kurung 2341 ditambah 3242. I sama dengan 241,07%.
indeks Walsh. I sama dengan sigma PT akar H0 HT per sigma P0 akar H0 HT kali 100%. I sama dengan 2020 kali akar dalam kurung 741 kali 937 ditambah 661 akar dalam kurung 985 kali 1499 ditambah 1000 akar dalam kurung 39 kali 30 ditambah 989 akar dalam kurung 278 kali 400 ditambah 1300 akar dalam kurung 2341 kali 3242 dibagi 691 akar 741 kali 937 ditambah 310 akar dalam kurung 985 kali 1499 ditambah 439 akar 39 kali 30 ditambah 405 akar 278 kali 400 ditambah 568 akar 2341 kali 3242 kali 100%. I sama dengan 240,60%. Perhatikan bahwa rumus Irving Fisher, Drobis, Marshall, Edward, dan Walsh memberikan hasil yang hampir sama, yaitu sekitar 241%. Indeks rata-rata relatif tertimbang. Indeks rata-rata relatif tertimbang dengan rumus Lasperius LT, 0 sama dengan sigma PT per P0 kali P0 H0 per sigma P0 H0 kali 100%. Indeks rata-rata relatif tertimbang dengan rumus fase PT sama dengan sigma PT per 0 PT kali HT per sigma PT HT kali 100%. Berdasarkan dari contoh sebelumnya, buatlah indeks rata-rata relatif tertimbang tahun 1996 dengan tahun 1995 dengan tahun dasar menggunakan rumus Lasperius dan Fase. Indeks rata-rata relatif tertimbang dengan rumus Lasperius L96 per 95 sama dengan sigma dalam kurung P96 per P95 kali P95 H95 per sigma P95 H95 kali 100% sama dengan dalam kurung 2020 dibagi 691 kali 691 kali 741 ditambah 661 per 310 kali 310 kali 958 ditambah dalam kurung 1000 dibagi 439 kali 439 kali 39 ditambah 989 per 405 kali 405 kali 278 ditambah dalam kurung 1300 dibagi 568 kali 568 kali 2341 dibagi 691 kali 741 ditambah 310 kali 958 ditambah 439 kali 39 ditambah 405 kali 278 ditambah 568 kali 2341 kali 100% sama dengan 241,80.
Indeks rata-rata relatif tertimbang dengan rumus Paase P 96/95 sama dengan sigma P 96 per P 96 per Q 96 per sigma P 96 Q 96 kali 100% 2000 dalam kurung 2020 per 691 kali 2020 kali 937 ditambah dalam kurung 661 per 310 kali 661 kali 2499 tambah dalam kurung 1000 dibagi 439 kali 1000 kali 30 ditambah 989 per 405 kali 989 kali 400 ditambah dalam kurung 1300 dibagi 568 kali 1300 kali 3242 per 2020 kali 937 ditambah 661 kali 2499 ditambah 1000 kali 30 ditambah 989 kali 400 ditambah 1300 kali 3242 kali 100% sama dengan 243,53%. Macam-macam indeks harga. Indeks harga konsumen IHK sebuah penggambaran perubahan harga suatu barang atau jasa yang dibeli oleh para konsumen. Indeks harga konsumen menampilkan data tentang harga barang atau jasa yang dikumpulkan dari berbagai daerah atau kota. Indeks harga produsen IHP disebut juga dengan indeks harga pedagang besar adalah suatu perbandingan antara harga barang atau jasa yang dibeli produsen pada waktu tertentu. Indeks harga implisit berguna untuk menentukan tingkat inflasi dari waktu ke waktu. Caranya dengan membandingkan JNP nominal pada tahun tertentu dengan JNP real. Indeks harga saham, indeks harga yang mengukur perubahan harga saham di pasar modal. Para penanam saham atau pelaku pasar paham bisa membuat keputusan berdasarkan indeks harga saham. Macam-macam indeks harga saham di Indonesia yaitu indeks harga saham gabungan, indeks sektoral, dan lain-lain. Demikian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.